menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Ya, dan sudah hadir di studio bersama saya Bapak Abdul Kamarzuki selaku Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. Halo, selamat pagi. Pertanahan. Oh, pertanahan Bapak. Selamat pagi Bapak Abdul Kamarzuki atau Bapak Uki ya. Selamat datang di Bincang Kita Bapak. Apa kabar Pak? Baik. Oke Bapak, kita akan membahas bencana yang kemarin terjadi di Kota Palu, Donggala dan Sigi. Ini kan gempa yang diikuti oleh tsunami, lalu ada juga likuifaksi tanah di sini. Kalau Bapak melihat kejadian itu, kondisi ini dari perspektif tata ruang itu seperti apa Pak? Ya, mungkin sebelum saya menjelaskan, saya belasungkawa dulu Mbak kepada warga di Situbondo yang tadi pagi baru mengalami musibah gempa bumi juga. Insya Allah semua warga di sana baik-baik aja dan nggak terlalu banyak korban yang di Palu ya. Amin. Insya Allah itu yang diharapkan. Ya. Nah kembali ke Palu, memang Palu ini sebetulnya warning terhadap bencana gempa dan tsunami itu sudah dimuat di tata ruang. Iya. Ya di tata ruang 16 tahun 2011 produknya. Namun memang masih di teksnya, di dokumennya belum di petanya, jadi belum detail. Memang perlu saya sampaikan di sini, produk tata ruang, perda rencana tata ruang, RT RW provinsi, kabupaten ataupun kota itu tidak bisa memuat arahan peruntukan bencananya. Misalnya di sini daerah rawan di sini daerah bencana tsunami, rawan tsunami, di sini daerah rawan likuifaksi, bukan itu yang munculnya. Ya, munculnya adalah di sini boleh perumahan, di sini boleh untuk industri, di sini boleh untuk RTH rencana ruang terbuka hijau. Nah, tapi ketentuan terhadap perumahan dan tapi situ harus ada warning tsunami dan warning gempa atau likuifaksi itu ada di batang tubuhnya pasal. Jadi mungkin masyarakat ataupun pemerintah daerah, semua pelaku warga di Indonesia ini sekarang harus mulai melek tata ruang, istilahnya melek dokumen tata ruang. Jadi membacanya bukan hanya peta pola ruang, tapi juga lihat dokumennya. Dan itu terkait. Nah, tapi kalau kita melihat dari sejarah Kota Palu itu sendiri gitu ya Pak, mungkin banyak masyarakat setempat yang juga sudah tahu bagaimana terjadinya Kota Palu, terbentuknya Kota Palu itu sendiri. Dan sudah juga banyak yang mengetahui bahwa Kota Palu itu adalah memang rawan dengan bencana. Tapi mengapa masyarakat juga masih menempati atau tinggal di situ, karena ini kan juga sudah ada di Perda nomor 16 tahun 2011 ya tentang RT RW Kota Palu tersebut. Kalau memang wilayah tersebut adalah rawan bencana Pak, kenapa masyarakat tetap ada di situ? Ya ini yang perlu mulai diedukasi ya. Ya, jadi masyarakat itu faktor sosial ini menentukan dalam pelaksanaan implementasi tata ruang di daerah. Kalau berulang kali saya bilang Palu itu tanah aluvial. Jadi sekarang semua orang sudah bicara tanahnya aluvial dan di situ rawan likuifaksi dan lain-lain gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dilihat dari morfologinya, Kota Palu yang di semenanjung teluknya Palu itu emang daerahnya relatif datar. Dan view-nya ke laut sangat indah sekali. Bagus, dan berbukit-bukit di bawah sedikit. Jadi itu menggoda masyarakat untuk masyarakat atau investor untuk membangun di daerah itu. Nah, berulang kali walaupun kita katakan ini daerah rawan tsunami kan belum terjadi. Jadi mereka selalu ingin di sana karena belum terjadi. Nah, kalau udah terjadi yang repot. Nah, sekarang pemerintah Pak Presiden ke Pak Menteri nyampaikan ke saya juga, kita harus keras sekarang. Harus agak keras menegakkan aturan ini, yang nggak boleh bilang nggak boleh, yang boleh. Nah itu nanti kita susun rencana detail tata ruangnya, di mana yang don'ts area, istilahnya nggak boleh sama sekali ada bangunan, itu harus keras tata. Berarti kita sedang susun. Sekarang sarannya seperti apa? Sosialisasi seperti apa supaya mereka lebih paham atau mengetahui wilayah mana yang boleh atau ini tidak boleh, ini bahaya dan segala macamnya. Mungkin mereka sebagian sudah ada yang tahu, tapi mungkin agak tetap mau bertahan di situ. Macam-macam. Jadi sebetulnya gini, produk tata ruang itu produk dari kesepakatan bersama. Jadi sebelum itu ditetapkan jadi perda, kita ada namanya konsultasi publik. Cuman menurut saya itu sekarang belum cukup.
itu nggak cukup tuh. Jadi nggak semua masyarakat ikut di konsultasi publik, nggak semua masyarakat aware. Nah, yang pasti sekarang yang masih masyarakat pengguna gadget itu hampir seluruh, ya, bahkan petani, masyarakat nelayan segala punya handphone buka gadget. Nah, sekarang kami di Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang dan BPN itu sudah mengembangkan informasi geografi tentang tata ruang yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Itu bisa buka di sana, ketentuannya ada segala macam. Nanti kita akan lengkapin lagi dengan yang lebih detail informasinya agar masyarakat mulai sadar tata ruang lah. Nah, nanti saya akan mengulas lebih detail seperti apa tadi yang seperti aplikasi yang Bapak Uki sampaikan. Tapi kalau sudah melihat atau peninjauan kembali ke Kota Palu, seperti apa sih Pak rekomendasi dari Direktorat Jenderal Tata Ruang untuk nanti Palu akan seperti apa nantinya? Iya, kita sebenarnya ada quick assessment ya. Saya bekerja sama dengan Badan Geologi, BMKG juga. Sekarang mereka semua, staf saya juga masih ada di lapangan untuk melakukan analisis detail kondisi tanah di sana, geologi seperti apa, melakukan sondir dan lain-lain. Diharapkan dalam waktu dekat keluar rekomendasi. Sementara memang dalam waktu sebulan ini saya dengan waktu cepat insya Allah bisa mengeluarkan arahan tempat untuk relokasi dulu. Nah, tapi kan ke depan harus ditata seluruh kota nih. Nah, bayangan memang seperti Banda Aceh, jadinya nanti Banda Aceh yang waktu itu kena tsunami, memang ini agak sedikit lebih lebih harus hati-hati. Kalau Banda Aceh hanya gempa dan tsunami. Itu kita lihat tsunaminya berapa jauh ke darat, kemudian kita hijaukan di daerah pantai. Kalau Palu ini memang ada sedikit lebih hati-hati. Likuifaksinya itu ya. Habis gempa, tsunami, ada likuifaksi itu sampai ke darat jauh ke dalam. Seperti yang Jone Oge itu yang di Sigi itu kan di daerah jauh dari pantai. Tapi tanahnya ternyata aluvial. Nah, ini mungkin ada edukasi tambahan kepada masyarakat harus menyadari itu daerah aluvial. Contoh kemarin saya baru dari lapangan ke daerah Balarua juga, ketemu masyarakat yang korban di situ. Saya tanya sama dua orang di situ yang ketemu, Pak, dia punya tanah 400 meter persegi di situ. Pak, nanti Bapak kira-kira mau pindah nggak? Saya kalau ini udah diratakan, saya mau tinggal di sini lagi aja. Nah, ini kan yang harusnya edukasi dan sosialisasi terhadap warga setempat. Sosialisasi dari pemerintah. Saya udah ngomong juga kemudian ketemu Pak Gubernur juga, tolong pemerintah daerah juga bersama-sama kita mengedukasi masyarakat. Oke, baiklah. Saya juga pengen masih ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Uki. Seperti apa sih edukasi atau mungkin tadi sistem aplikasi yang bisa kita buka untuk informasi lengkapnya tentang tata ruang gitu ya. Tapi selain satu ini, karena bincang kita akan segera kembali. Tentunya kalau hak tanahnya di kantor pertanahan kita, di kantor BPN, masih ada rekodnya, sertifikatnya mereka, kita masih punya rekodnya. Hanya perlu diukur ulang karena kan bergeser geometrinya ya. Itu dari sisi pendaftaran tanahnya, tapi dari sisi keamanan perlu diberitahu ke masyarakat. Di sini boleh, tapi kalian punya hak. Tapi untuk membangun lagi resikonya seperti ini. Jadi mungkin diarahkan, misalnya memang haknya nggak mau hilang, situ tetap hijau apa. Kalau saya sih menyarankan di daerah-daerah yang tadi sementara sementara itu mungkin akan kita arahkan ke hutan kota. Ya, seperti hutan kota. Jadi kita akan bikinlah di hutan kota. Kan suatu kota juga perlu RTH cukup. Rencana ruang terbuka hijau. Untuk kebutuhan airnya dan lain. Nah, masyarakat di situ coba kita alihkan kita sudah dapat sekitar 4 lokasi. Tapi apakah ada upaya lain andai kata mereka tidak mau direlokasi, Pak? Ada upaya lain tidak atau itu termasuk kendala sekarang? Iya, itu salah satu kendala. Jadi kendala maksudnya bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena itu saya bilang, kalau untuk Aceh yang gempa dan tsunami aja itu sudah dapat pola kita dan tanya. Tapi kalau ini dengan likuifaksi, menurut saya kemarin bicara sama teman PU juga, konstruksi seperti apa yang bisa melawan
tanah dengan kondisi seperti itu. Saya bilang kayak cakar ayam, nggak bisa katanya gitu. Seperti itu. Nah, saya nggak tahu sampai sekarang belum ada informasi tentang teknologi yang tepat untuk tanah likuifaksi. Ya, mungkin Bapak singkat saja Pak, harapan kedepannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat wilayah khususnya untuk warga dan Palu, sekitarnya, untuk Pemda dan lain-lain. Seperti saya juga sudah sampaikan ke Pak Gub kemarin, saya berharap sih masyarakat semua, kita semua bisa terbuka, bisa menerima kondisi Palu seperti ini dan mohon mengikuti arahan pemerintah yang kita sudah siapkan. Tentunya pemerintah ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Palu. Untuk kedepannya supaya tidak terjadi apa-apa. Dan kami himbau juga untuk seluruh warga kota ataupun kabupaten di seluruh Indonesia, tolong juga mulai sadar tata ruang lah. Kita buka aplikasi tata ruang kita sudah siapkan. Kalau memang ada kekurangan di situ, kita langsung sampaikan ke kami, nanti kita perbaiki bersama-sama supaya tidak ada lagi korban ke depan yang... Amin. Terima kasih Pak Uki atas penjelasannya. Semoga dengan ini kita sama-sama mengetahui dan membuka aplikasi tersebut ya, Jistaru tersebut, karena kita bisa mengetahui wilayah mana yang boleh dan tidak acuan kita sebelum membangun nantinya. Terima kasih Pak Uki, dan tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita hari ini. Saudara, semoga penataan ruang Kota Palu pasca bencana dan relokasi kawasan hunian warga ke tempat yang lebih aman dari guncangan gempa dan tsunami segera terrealisasi. Saya Permatasari harap undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya.